semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Bencana Andre Onana, Noussair Mazraoui bikin Old Trafford rontok lagi. Manchester United menelan kekalahan kandang keempat dalam 5 pertandingan akibat pertahanan yang lagi-lagi rapuh. Manchester United beruntung saat terakhir kali nyaris dipermalukan Southampton. Tapi Brighton tak semurah hati tetangganya dan The Seagulls memberikan apa yang sudah sepantasnya setan merah dapatkan. Kekalahan memalukan dengan skor 3-1 dan yang kali ke-6 musim ini di Old Trafford. The Red Devils kebobolan duluan 5 laga kandang beruntun ketika Kaoru Mitoma memaksimalkan jebakan offside setengah hati dari lini belakang Ruben Amorim. Ia menjemput bola lambung Carlos Baleba sebelum mengopernya untuk diselesaikan Yankuba Minteh pada menit ke-5. Anak-anak asuh Amorim berjuang setelahnya, dan akhirnya mendapat peluang emas ketika Baleba menjatuhkan Joshua Zirkzee dengan memegangi lehernya di kotak penalti. Bruno Fernandes dengan darah dinginnya melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor, tapi gol penyeimbang itu nyaris tak menggugah semangat tuan rumah. Mereka tetap bermain tanpa rasa percaya diri dan ide yang jelas. Mereka justru kemasukan gol Joao Pedro di awal babak kedua gegara pertahanan yang kacau, tapi diselamatkan intervensi VAR yang menyatakan Diogo Dalot dilanggar pada prosesnya. Tapi lagi-lagi permainan tak meningkat, membiarkan ruang terlalu terbuka di sisi-sisi sayap dan akhirnya terhukum lagi ketika Minteh membalas budinya untuk Mitoma, yang menceploskan bola umpan silang di tiang jauh. Penderitaan Man United dibikin semakin paripurna oleh blunder yang benar-benar konyol, bahkan untuk standar Andre Onana, yang jujur saja tak tinggi-tinggi amat. Kiper asal Kamerun itu mencoba menangkap crossing mendatar Yacine Ayari, tetapi malah mendorongnya ke kaki Jorginho Rutter yang dengan mudahnya mencetak gol ketiga tim tamu. Kekalahan ini menjebak Man United di peringkat 13 Liga Premier Inggris, tapi melihat performa melawan The Seagulls mereka pantas berada jauh lebih di bawah lagi. Anthony, El Gasing, menuju pintu keluar MU, OTW gabung Real Betis dengan status pinjaman. Menurut jurnalis transfer terkenal Fabrizio Romano, proses negosiasi antara kedua pihak telah mendekati kata sepakat. Kesepakatan pun kemungkinan tak lama lagi akan segera diumumkan. Pemain berusia 24 tahun itu akan bergabung dengan Betis dengan status pinjaman hingga akhir musim tanpa adanya klausul permanen. Artinya, Anthony akan kembali ke MU di musim panas nanti. Menariknya, MU akan menanggung gaji Anthony selama ia menjalani masa peminjaman di La Liga. Anthony, yang dibeli oleh MU pada 2022 dengan harga mencapai 100 juta euro dari Ajax, tengah menghadapi kesulitan di Old Trafford. Ia tak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Kepindahan Anthony ini semakin memungkinkan setelah pemain yang sempat menjadi andalan Erik ten Hag itu menunjukkan ketertarikan untuk hengkang dari Old Trafford. Kini, Anthony memiliki peluang untuk memulai babak baru dalam karirnya, berharap bisa menemukan kembali performa terbaiknya di kompetisi La Liga. Sejak kedatangannya di Inggris, Anthony kesulitan menemukan performa terbaiknya. Dalam 94 penampilannya bersama Manchester United, Anthony hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 5 assist. Meskipun demikian, ia turut berkontribusi dalam meraih 2 trofi, yakni Piala Liga Inggris dan Piala FA. Dengan hanya mencatatkan 1 gol dalam 13 penampilannya di semua kompetisi musim ini, masa depan Anthony di Manchester United kian diragukan. Manchester United incar Victor Gyökeres hingga Jobe Bellingham. Pimpinan MU sangat optimis dengan prospek mendatangkan Victor Gyökeres pada musim panas mendatang, meski menghadapi persaingan dari Arsenal. Victor Gyökeres bermain sangat menonjol untuk Sporting Lisbon ketika pelatih Ruben Amorim mengambil alih. Menurut Independent, para bos di Old Trafford berharap bisa menyatukan kembali guru dan murid Amorim dan Gyökeres mulai musim depan, memperkuat serangan MU. The Gunners pun memantau ketat performa penyerang asal Swedia tersebut. Mereka berusaha mencari faktor kualitas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gabriel Jesus usai mengalami cedera serius. Meski demikian, Sporting belum mau menjual Gyökeres pada bursa transfer musim dingin kali ini. Kesepakatan itu akan lebih menguntungkan pada musim panas 2025. Victor Gyökeres sendiri juga berkeinginan bergabung dengan MU ketimbang Arsenal karena ingin kembali bekerja sama dengan Ruben Amorim. Untuk menerima persetujuan dari Sporting, Setan Merah harus mengeluarkan setidaknya 70 juta pound. Selain itu, mereka juga perlu melikuidasi Joshua Zirkzee atau Garnacho. Napoli sedang berpromosi untuk mendatangkan talenta muda Argentina ke Italia. Namun tawaran awal senilai 40 juta pound sterling belum memuaskan para bos di Old Trafford. Perwakilan MU tengah mempercepat proses negosiasi untuk merekrut gelandang muda Jobe Bellingham, adik dari bintang Real Madrid tersebut.
MU mulai melakukan perubahan besar-besaran pada personel dan Jobe Bellingham tampil sebagai salah satu target utama setan merah. Saat ini, lini tengah MU belum bisa memenuhi persyaratan profesional Ruben Amorim, selain menyita anggaran gaji yang sangat tinggi. Theamtal mengabarkan, Ruben Amorim mendapat lampu hijau untuk melakukan revolusi total di Old Trafford pada bursa transfer musim dingin. Jobe, adik Jude Bellingham, bintang Real Madrid, sangat diapresiasi oleh Amorim dan tim pimpinan MU. Seperti sang kakak, pemain berusia 19 tahun ini bermain sangat fleksibel di lini tengah. Dalam seragam Sunderland, Jobe menunjukkan kemampuan ofensif dan defensif yang komprehensif. Bellingham berpartisipasi dalam 23 pertandingan Championship musim ini. Dia mencetak 4 gol dan 3 assist. Sir Jim Ratcliffe ingin membangun MU dengan fondasi pemain muda Inggris. Jobe Bellingham sepenuhnya memenuhi persyaratan miliarder terkaya di negeri kabut. Kejutan. Chelsea ingin bajak Alejandro Garnacho dari MU. Chelsea membuat kejutan di bursa transfer Januari ini. The Blues ingin membajak Alejandro Garnacho dari Manchester United. Dilaporkan The Athletic, Garnacho masuk dalam radar Chelsea. Raksasa London Barat itu ingin memperkuat sektor sayapnya. Profil pemain Argentina itu dinilai cocok dengan yang Chelsea cari. Menurut laporan, pembicaraan bahkan sudah dilakukan, namun masih di tahap awal. Situasi Garnacho di MU tak jelas saat ini. Kabarnya, pemain 20 tahun itu masuk dalam daftar jual klub yang berusaha mengencangkan ikat pinggang. Meski masih terikat kontrak sampai 2028, Alejandro Garnacho tetap tak aman posisinya. Jika ada harga yang cocok, Manchester United disebut bisa mempertimbangkan untuk menjualnya. Pemain yang mengidolakan Cristiano Ronaldo itu sempat tersisih dari skuad Ruben Amorim. Ia sempat dicoret dalam laga derby Manchester akhir tahun lalu, karena diduga membocorkan susunan pemain sebelum laga. Garnacho kemudian dicadangkan Amorim di beberapa laga setelahnya. Winger muda itu kemudian menjadi starter di 2 laga terakhir baru-baru ini, saat MU mengalahkan Arsenal dan Southampton. Total, ia sudah menyumbang 8 gol dan 3 assist dari 31 penampilan sejauh ini. Garnacho bukan satu-satunya winger yang dibidik Chelsea di bursa transfer Januari ini. Jamie Gittens, pemain 20 tahun milik Borussia Dortmund, masuk dalam daftar yang dipertimbangkan direkrut. Di posisi sayap, Chelsea kini punya Jadon Sancho, Pedro Neto, dan Noni Madueke. Ketiganya tampil apik, dengan sudah berkontribusi bikin gol dan assist untuk tim asuhan Enzo Maresca. Sebelumnya, Chelsea juga sempat dikaitkan dengan Kobie Mainoo. Sama seperti Alejandro Garnacho, gelandang muda Manchester United itu juga terancam dijual Januari ini. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.